Kali ini kita membahas tentang hal mistis dan sedikit sejarah Lawang Sewu. Terima kasih kepada para penonton yang tetap setia. Dan mohon bantu like dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Kisah mistis Lawang Sewu merupakan salah satu kisah horor yang banyak didengar dan terkenal. Tak hanya di wilayah Semarang saja, namun juga sudah terkenal seantero Nusantara. Lawang Sewu diketahui salah satu bangunan angker peninggalan Belanda yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Banyak cerita tentang hantu yang ada di bangunan kuno ini menjadi buah bibir di masyarakat. Cerita tentang penampakan noni Belanda, misteri teriakan di sumur tua belakang hingga bau anjir tercium di area bawah tanah Lawang Sewu sudah menjadi bahan konsumsi publik, terutama masyarakat kota Semarang. Penjara bawah tanah. Di Lawang Sewu, terdapat penjara bawah tanah yang konon. Jika datang ke tempat tersebut, akan menemukan hal-hal yang membuat jantung berdetak lebih kencang. Banyak cerita horor berseliweran mengenai Lawang Sewu ini di masyarakat. Berdasarkan cerita-cerita mereka yang ke ruang bawah tanah tersebut, akan menemukan bayangan seperti manusia dengan mata hijau menyala, akan mendekati orang yang datang ke ruang bawah tanah tersebut. Konon katanya area ini digunakan sebagai penyekapan tahanan, dan mereka dibiarkan berdesak-desakan di area sempit hingga tewas. Selain ada bayangan bermata hijau menyala, ketika mendekati penjara bawah tanah, akan tercium bau aneh, seperti anyir darah. Bau tersebut erat kaitannya dengan tahanan tewas di dalam penjara. Karena kehabisan oksigen, akibat berdesakan di dalam penjara, hantu mereka yang tewas bergentayangan di sekitar rubana dan bau darahnya menyerebak. Selain itu, terdapat kisah seram dari penjara Jongkot juga tidak kalah menyeramkan dengan penjara lainnya yang ada di Lawang Sewu. Para tahanan tersebut dipaksa masuk dengan posisi jalan jongkok dan berdesakan, lalu direndam oleh air hingga penuh dan semua tahanan mati mengenaskan di dalam kotak tersebut. Arwah para tahanan yang tidak tenang diyakini menghantui isi penjara dan akan merasuki pengunjung yang pikirannya kosong. Cerita horor. Banyak kesaksian dari beberapa orang yang melintasi area ini memiliki pengalaman penampakan hantu sosok besar hitam menyerupai genderuwo. Selain itu, ada juga di bagian sudut langit-langit ruang utama terdapat pocong berwajah rusak. Pocong tersebut sering menunjukkan kepada para pengunjung yang sengaja berniat ingin uji nyali dan mengganggu mereka. Sosok pocong itu berkeliaran di pojok ruangan. Mengenal Lawang Sewu. Secara etimologis kata Lawang Sewu berasal dari bahasa Jawa yang berarti pintu seribu. Penyebutan Lawang Sewu didasarkan pada banyaknya jendela dan pintu yang terdapat di bangunan ini, walaupun jumlahnya tidak menyentuh angka 1000 pintu. Pada masa kolonialisme Belanda, gedung ini bernama Het Administratieve van de Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij, sebuah gedung perkantoran untuk mengurus perkereta apian milik Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij NIS. Saat ini bangunan Lawang Sewu dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia KAI yang dialihfungsikan menjadi museum serta galeri tentang sejarah perkeretaapian di Indonesia. Lawang Sewu terletak di Jalan Pemuda, berada tepat di depan Tugu Muda dan Museum Mandala Bhakti. Gedung Lawang Sewu mulai dilakukan pembangunan melalui peletakan batu pertama pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1919. Namun, gedung ini sudah beroperasi sejak tahun 1907 secara umum. Bangunan Lawang Sewu memiliki dua bangunan utama di mana setiap bangunan memiliki dua gedung A dan B, serta C dan D. Gedung A adalah gedung yang menghadap ke Tugu Muda serta memiliki dua menara kembar. Bangunan ini memiliki banyak kaca patri besar. Memiliki tangga utama di bagian tengah, serta jalur menuju lorong bawah tanah. Tepat di belakang gedung A, terdapat gedung B yang memiliki 3 lantai. Lantai 1 dan 2 pada gedung ini digunakan sebagai perkantoran, sedangkan lantai 3 berfungsi sebagai loteng. Sejarah Lawang Sewu. Pada tahun 1864, ketika Belanda melakukan pembangunan jalur kereta api di Indonesia,
Belanda mulai merancang jalur kereta api Semarang-Solo-Yogyakarta dan Kedung-Jati-Ambarawa. NIS merupakan perusahaan yang bertanggung jawab dalam membangun jalur kereta api ini, dimulai dari tahun 1864 hingga tahun 1867. Pada awalnya pembangunan jalur kereta api ini difungsikan sebagai penghubung antara Semarang sebagai bandar pelabuhan dan industri dengan wilayah pedalaman sebagai penghasil bahan mentah berupa hasil perkebunan dari Solo dan Yogyakarta. Dengan adanya perkembangan teknologi membuat NIS sukses besar dan mengharuskan memiliki kantor sendiri. Kantor yang akan mereka bangun adalah sebuah kantor urusan administrasi yang nantinya terletak di Jalan Pemuda. Pada tahun 1904, dimulailah proses pembangunan gedung administrasi perkantoran kereta api oleh Z.F. Kleinhammer dan B.J. Coendet sebagai koordinator perencanaan, beserta memilih Kosman Citrun sebagai arsitek untuk gedung tersebut. Pembangunan gedung ini berakhir pada tahun 1918. Penampakan serdadu Belanda. Wujud hantu Lawang Sewu yang sering terlihat adalah para serdadu Belanda dengan senjata laras panjang. Biasanya, kemunculan mereka diawali embusan angin yang lumayan kencang, disertai bau kemenyan dan bau anyir darah yang menyengat. Dikutip semarangpost.com dari Wawasiknya.com, petugas yang berjaga di Lawang Sewu memaparkan hantu serdadu Belanda itu kerap menampakkan diri di pintu bagian depan Lawang Sewu sebelah timur dan barat. Kisah misteri hantu serdadu Belanda adalah salah satu kisah populer tentang misteri Lawang Sewu yang beredar di masyarakat. Suara orang mengaji. Kisah misteri di luar nalar manusia lainnya adalah suara orang mengaji di ruang bawah tanah Lawang Sewu. Dikabarkan dunia baca.com, di ruang bawah tanah seakan ada suara banyak orang yang sedang menggelar pengajian. Kuntilanak bawah tanah. Kisah misteri tentang kuntilanak bawah tanah di Lawang Sewu adalah salah satu kisah misteri paling populer yang beredar di tengah masyarakat. Pasalnya, beberapa tahun silam ada acara uji nyali di salah satu stasiun televisi nasional yang dianggap berhasil merekam penampakan kuntilanak dari ruang bawah tanah Lawang Sewu. Dikabarkan tabloid wisata.com, hantu kuntilanak bukan hanya kerap terlihat di ruang bawah tanah kuntilanak di Lawang Sewu juga kerap terlihat di lokasi lain seperti di dekat sumur tua tak jauh dari gedung Lawang Sewu. Aroma di penjara berdiri. Para penjaga Lawang Sewu memaparkan bahwa ruangan bawah tanah di Lawang Sewu dijadikan lokasi penyiksaan saat Jepang menduduki Indonesia. Salah satu ruangan di ruang bawah tanah adalah penjara berdiri yang luasnya tak sampai 1 meter persegi. Dikabarkan Wawasiknya.com, di penjara berdiri ini kerap tercium aroma anyir seperti aroma darah. Bahkan aroma itu makin menyengat ketika malam tiba. Suara teriakan sumur tua yang berada di halaman depan Lawang Sewu dikabarkan juga memiliki kisah misteri. Sumur tersebut selalu tertutup dan terkunci rapat. Wawasiknya.com menjelaskan bahwa sumur tersebut tak pernah dibuka sama sekali. Konon katanya, dari dalam sumur tersebut kerap terdengar teriakan seperti suara orang yang sedang tersiksa dan kesakitan. Kabarnya, banyak tentara Belanda yang dahulu dieksekusi mati oleh tentara Jepang dengan disembelih dan dibuang di sumur tersebut. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat, memberikan info wisata dan telusur daerah lainnya.
10 trips